salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang terhormat untuk Mas Henry Putranto dari Siklus Indonesia. Terima kasih sudah dapat hadir pada kegiatan online kelas pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat para narasumber dan juga moderator dan teman-teman peserta yang sudah bisa ikut berpartisipasi pada kegiatan pagi hari ini. Semoga teman-teman yang belum dapat bergabung bersama kita nanti bisa segera menyusul. Kemudian perkenalkan, saya Daru Tejo Laksono dari Siklus Indonesia. Saya akan membantu kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pagi hari ini diselenggarakan oleh Siklus Indonesia bersama dengan Community of Practice. Community of Practice ini sendiri merupakan jajaran dari komunitas-komunitas kreator konten kesehatan reproduksi di Indonesia dengan dukungan dari UNFPA dan juga Kedutaan Besar Kanada. Saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjut oleh sambutan dari Mas Henry Putranto dari Siklus Indonesia. Kemudian kita masuk ke sesi paparan dari narasumber dan juga dilanjutkan diskusi, lalu ditutup dengan foto bersama. Oke, mungkin langsung saja kami persilakan untuk Mas Henry Putranto dari Siklus Indonesia, silakan untuk memberikan sambutan. Ya. Terima kasih. Halo Kak Daru, apakah sudah cukup terdengar suaranya? Iya, terdengar jelas Kak. Oke. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama tentunya kesehatan dan bisa bertemu di pagi hari ini sudah luar biasa sekali karena menjadi utama sekarang ya. Perkenalkan, nama saya Hendri Putranto, selaku koordinator di Siklus Indonesia untuk wilayah Yogyakarta. Dan seperti yang dikatakan oleh Kak Daru tadi, ini sesi yang sangat menarik karena yang pertama ingin bersama-sama dengan kawan-kawan anggota COP atau Community of Practice untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota COP ataupun juga teman-teman remaja semua. Kemudian yang kedua juga berkontribusi untuk membangun rumah aman di sekitar kita, bagi juga untuk teman semua. Kemudian khusus di pagi hari ini, kita juga sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya. Yang pertama ada, ini saya sebut Kak ya, tapi saya kenal betul dengan ini Kak Lucia Pepi, SPSI, MPSI. Selamat pagi ini Mbak Pepi. Kemudian yang kedua, Mas Henry. Ya. Kemudian yang kedua ada Kak Kristela Elaine, MPSI. Kalau Ibu Pepi, selamat pagi. Ya. Kalau Kak Pepi dari Wiloka Workshop, dan teman-teman semua juga sudah cukup kenal, cukup dengar karena beberapa kali kita undang sebagai narasumber di kegiatan kita. Dan yang kedua tadi adalah Kak Kristela Elaine dari kli.id. Teman-teman semua yang saya banggakan, sesi ini ada 4 sebetulnya. Ini yang pertama, yaitu tentang hubungan sehat dengan kolega, dan ini memang topiknya topik-topik kesehatan kerja di bidang dunia kerja untuk remaja, jadi sangat tepat nih. Dan yang kedua nanti juga ada mental health di tempat kerja, kemudian juga ada pemenuhan hak reproduksi juga di tempat kerja, serta yang paling akhir nanti ada potensi kekerasan di tempat kerja. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah masuk di kelas online yang pertama ini, nanti juga bisa tentunya ikut di kelas-kelas serial yang lainnya yang akan kita sama-sama ikuti di hari ini dan besok. Dari saya mewakili tim dari Siklus, sangat berterima kasih sekali kepada kawan-kawan dari UNFPA, kawan-kawan dari pemerintah Kanada, dan juga tentunya kawan-kawan yang saya banggakan dari tim anggota COP. Terima kasih, salam sehat semua, dan selamat untuk mengikuti kelas online.
Semoga semua lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mas Silakan, Mas Hendro Heru. Putranto dari Situs Ya. Indonesia atas sambutannya. Saya mau ingatkan buat teman-teman untuk mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan di kolom chat. Kemudian juga saya akan mengumumkan bahwa untuk di sesi pada pagi hari ini akan ada 3 merchandise yang akan dibagikan untuk 3 peserta yang aktif untuk berdiskusi dan bertanya. Nanti akan dipersilakan oleh moderator atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Masuk ke sesi utama kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini. Ada Kak Sivana Sabili. Dia merupakan dari inisiator dari Baring Bareng yang merupakan salah satu anggota dari Community of Practice yang merupakan kreator konten untuk informasi kesehatan reproduksi juga. Mungkin langsung saja saya panggilkan ada Kak Sivana Sabili. Silakan Kak. Terima kasih Kak Daru, terima kasih juga Mas Henry Putranto atas sambutannya. Perkenalkan teman-teman semua, aku Zivana dari Baring Bareng. Di pagi hari yang sebenarnya dibilang cerah juga mendung ya. Di pagi yang mendung ini, aku akan memoderatori tema diskusi kita yang seru dan relatable banget mengenai hubungan sehat dengan kolega. Yang namanya kolega, apalagi di zaman sekarang ya, kepribadiannya tentunya macam-macam. Ada yang bosi banget hanya karena beda jabatan, ada yang iya mulu meskipun sebenarnya nggak bisa mengerjakan sesuatu, ada yang terlambat terus-terusan, ada juga yang biang gosip ngalah-ngalahin lambe turah. Nah, gimana sih caranya supaya kita yang kerja bareng sama mereka bisa punya hubungan yang sehat dengan kolega-kolega ini? Untuk memastikan bahwa teman-teman dapat informasi yang up to date dan terbaru, kita perkenalkan pakar-pakar yang akan sharing materi di diskusi kita. Yang pertama, kita memiliki Kak Lucia Pepi Novianti dari Wiloka Workshop. Dan yang kedua nanti akan ada Kak Krestella Elaine dari keli.id. Nah, without further ado, aku mau mempersilahkan Kak Lucia Pepi untuk sharing materinya. Kak Lucia, the floor is yours. Terima kasih, Zivana. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Henry. Kita bertemu virtual hari ini ya Pak. Biasanya bisa sangat sering saya ketemu Pak Henry karena beliau tetangga saya gitu ceritanya. Saya senang sekali pagi ini kembali diundang oleh teman-teman Siklus dan COP gitu ya. Dan topiknya itu semakin membuat saya semangat. Kenapa? Karena kebetulan sekali tahun 2011 ya, agak ingat tahunnya, ternyata udah lama sekali, 2011. Saya sempat menulis satu bab buku yang bicara tentang interaksi. Saya kasih judul Dialog untuk Kesehatan Mental gitu ya. Dan kemudian waktu itu bersama salah seorang mentor saya, namanya Profesor J.E. Prawitasari, dan kebetulan sekali di tahun ini beliau juga menulis tentang bagaimana membangun sebuah organisasi yang sehat, dan salah satunya adalah interaksi yang sehat. Jadi saya merasa seperti kok diberi jalan untuk bisa membagikan pengalaman kami dan temuan kami gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Oke, hari ini atau di bagian ini kita akan belajar tentang atau diskusi ya. Saya lebih ingin kita bisa dialog bersama. Kita akan diskusi tentang, kalau topik besarnya kan interaksi yang sehat gitu ya. Lalu saya berpikir apa sih yang menjadi tanda ketika hubungan kita dengan kolega itu sehat atau nyaman atau menyenangkan gitu. Satu indikator yang menurut saya bisa kita pakai bersama adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dalam tim. Nyaman enggak? Asik enggak? Maka itu sebetulnya bisa kita pakai sebagai indikator bahwa interaksi dengan kolega kita itu interaksi yang sehat, interaksi yang baik atau interaksi yang lancar. Jadi sembari saya memaparkan beberapa poin, mari kita pakai salah satu pengalaman, kita recall lagi memori kita
pengalaman interaksi kerja kita dalam tim di mana kita berorganisasi misalnya. Oke, nah tadi sebetulnya sempat disinggung ya oleh Sivana gitu. Apakah selama ini kita mudah terpengaruh hoax gitu, atau postingan-postingan bernada negatif, atau nggak usah postingan ya, tapi sekarang kan kerja kita mudah sekali berpindah tidak hanya via email atau meeting Zoom, tapi di handphone gitu. Handphone ini bisa jadi benar-benar toksik juga. Kenapa? Karena di situ kita bisa sangat terpengaruh secara emosi. Jadi apakah obrolan-obrolan di WhatsApp group itu seperti apa gitu? Itu juga bisa menjadi indikator yang lain. Nah, mari kita cek apakah obrolan-obrolannya itu sesuatu yang positif, menyenangkan, atau sesuatu yang justru lebih banyak keluhan kayak ini kok rapat nggak berhenti-berhenti sih? Apalagi online ini ya seakan-akan jam kerjanya kadang-kadang jadi nggak beraturan. Bisa loh jam 7 malam masih rapat, atau kadang-kadang saya pernah juga jam 9 malam gitu ya. Karena selesai di tempat lain, yuk rapat lagi toh juga di rumah, asumsinya begitu. Atau keluhan lain misalnya kok dia sih yang kayak dapat reward dari perusahaan, dari organisasi karena dia cuma posting-posting loh, tapi dari posting itu ternyata berdampak banyak. Padahal semuanya nyiapin aku tuh dari awal, tapi sepertinya yang dihargai hanya temanku. Akhirnya kita dengan kolega menjadi seperti bermusuhan tapi silent gitu. Nah, mari kita cek apakah kita pernah atau sedang mengalami hal-hal seperti itu, gitu ya. Jadi kita berangkat dulu dari apa nih sebetulnya sedang terjadi pada diri kita atau kolega kita atau di tempat organisasi lembaga kita. Nah, untuk bisa membangun interaksi yang sehat tentu kita perlu juga belajar sedikit deh kenapa atau bagaimana seseorang itu berinteraksi atau memunculkan perilaku. Saya mau kutip beberapa aja dari teori-teori ya. Kita nggak usah bicara teori, tapi saya pikir penting untuk kita tahu. Yang pertama, kata Adler gitu, bahwa setiap orang itu kan punya tujuan dalam hidupnya, termasuk di lingkungan kerjanya atau di organisasi. Maka bisa dibilang bahwa apa yang dia lakukan, sikapnya, perilakunya itu dalam rangka memenuhi tujuan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kerja kita, kolega kita, kok dia benar-benar cuman ngerjain yang dia kerjakan aja, selesai jam kerja dia pulang, atau kalau dia diminta ekstra kerja nggak mau, coba dicek tujuan dia di organisasi itu apa gitu. Itu salah satu cara yang bisa saja paling simpel gitu. Ya tujuanku di sini cuma dapat duit sih. Maka ketika dia dikasih kerjaan yang lain, tugas yang lain, tapi nggak ada kompensasi uang, bisa saja itu sangat sulit gitu untuk membuat dia mau terlibat. Ya, itu menurut Adler. Menurut yang lain gimana? Nah, kata si Rogers, semua orang itu punya keinginan untuk terlihat, menunjukkan diri, self actualization gitu. Nah, orang-orang yang lebih terdorong oleh hal ini, maka bisa saja tidak ada kompensasi material, tetapi ketika itu menjadi jalan untuk dia menunjukkan dirinya, nah dia akan sangat mudah termotivasi, mudah terbuka, enak banget diajak kerjasama gitu. Oke, kita lihat yang lain lagi nih. Nah, menurut Honey gitu, lingkungan sosial itu yang akan bisa sangat berdampak. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sangat mudah terpengaruh oleh media sosial kalau sekarang ya. Atau kalau zaman dulu obrolan orang gitu. Maka apa yang dia lakukan bisa saja karena ingin memenuhi kebutuhan lingkungan sosial gitu, bukan karena dirinya. Nah, kalau kita punya kolega yang seperti ini, itu kadang-kadang ya, ini enggak semua, tapi kadang-kadang dia akan bisa sangat bahasa sehari-harinya itu kayak sensi gitu. Ada orang ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya, dia udah akan berasa, kamu ngobrolin aku ya? Nah, bisa saja ini terjadi karena dia begitu cemas dengan penilaian atau persepsi sosial. Atau yang paling mudah atau sering kita lihat bahwa seseorang itu akan memelihara perilaku yang baik ketika itu dapat reward, dapat pengakuan. Tapi ketika itu diabaikan,
walaupun pekerjaannya itu baik atau penyelesaiannya itu baik, bisa aja dia nggak terus melakukan itu karena apa, nggak mendapat reward gitu. Jadi dari kita memahami contoh-contoh atau motivasi atau apa sih yang mendorong seseorang berperilaku, sebetulnya kita juga bisa mulai berangkat juga bagaimana upaya kita atau upaya yang perlu kita lakukan untuk membangun hubungan atau interaksi yang sehat dengan kolega kita, yakni dengan membangun suatu hal interaksi juga termasuk lingkungan atmosfer yang nyaman di lembaga atau organisasi kita. Nah, itu gimana? Ya kan? Pasti pertanyaannya ke sana. Mari kita lihat dulu faktor penghambat dulu deh ya. Apa sih yang biasanya menghambat kerjasama atau interaksi yang lancar, yang sehat, yang nyaman. Nah, nih skeptisme atau pesimisme. Jadi kalau udah di dalam orang-orang di organisasi itu isinya skeptis, pesimis, kita kerjain dulu di situ. Gitu. Oh, kita mau bikin program ini, aduh susah, ini COVID, nggak akan bisa gitu ya. Itu berarti sudah mulai muncul skeptisme. Yuk digarap dulu nih di tempat kita atau di orang-orang yang akan bekerja sama. Atau kondisi terisolasi, kesendirian. Oh, kita sekarang kan semua emang isolasi gitu kan. Oke, artinya bagaimana menciptakan atmosfer atau lingkungan yang terhubung gitu. Oh, kan aku udah WhatsApp dia misalnya, atau dia udah dimasukin di grup. Tapi orang-orang itu kan berbeda. Kayak tadi kita udah tahu, oh kebutuhan dia aktualisasi diri dan isolasi ini membuat dia nggak punya ruang untuk aktualisasi. Itu bisa dikasih tugas bahwa kamu ya yang merancang meeting-meeting atau merancang sesuatu supaya kita bisa kelihatan eksis gitu. Nah, ini akan membuat sehat buat si orang itu dan akhirnya dia akan juga membuat lingkungan kerjanya juga nyaman karena dia nggak penuh dengan keluhan atau dia juga nggak akan terus dengan memprotes gitu. Oke, hambatan yang lain adalah ini nih yang sekarang mudah sekali disebutnya toksik. Toksik itu yang apa? Yang penuh prasangka, kecurigaan, manipulasi gitu. Nah, kalau memang dia udah toksiknya cukup parah, memang ini menjadi kerjaan kalau di organisasi atau perusahaan biasanya SDM nih yang perlu mengelola si orang-orang toksik ini. Karena kadang ya di organisasi itu yang toksik cuma 1 atau 2, tapi ngaruhnya ke semua orang, gitu kan? Maka yang lainnya udah berusaha baik-baikin, tapi yang si toksik ini susah sekali. Nah, kita perlu berfokus pada yang lebih banyak juga. Oke, kuatin nih yang banyak, yang lain yang tidak terkena toksik untuk menjaga kerjasamanya, interaksinya supaya sehat. Nah, atau perpecahan, ya jalan sendiri-sendiri. Tentu kalau udah seperti itu susah sekali nanti jangankan bekerja sama, berinteraksi sehat aja akan sulit. Jadi kalau udah poin keempat, saya rasa strategi yang perlu dilakukan adalah ya apakah dia kemudian dikeluarkan dari organisasi karena senyatanya dia justru akan membuat yang lain ini nggak masalah justru menjadi bisa ikut dia dan bermasalah. Oke, lalu poin kerjasamanya apa ya? Apa yang bisa mendorong? Tadi kalau dia penuh dengan pesimisme, penuh dengan skeptis, cari apa yang masih bisa membuat dia punya harapan atau optimisme. Lalu kesamaan pengalaman biasanya begitu atau universalitas. Apa sih yang membuat kamu menjadi pesimis sekarang? Ya karena keluargaku nih banyak nih yang di PHK, aku kok pesimis ya gitu. Coba kita cari dari masing-masing orang itu sisi negatif yang sama si pesimis ini. Lalu kemudian kita ajak itu untuk bicara, membahas itu walaupun hanya sekitar setengah jam gitu. Kenapa? Karena dari adanya rasa kesamaan itu biasanya akan mendorong dia untuk oh ya aku ternyata mereka juga bisa melihat seperti aku. Cuman mereka mempersepsinya atau meresponnya beda. Nah, kadang-kadang orang-orang yang sudah terlanjur negatif itu sulit sekali kalau hanya dengan kita beri nasihat atau masukan. Tapi mereka butuh kayak emang kamu ngerasain yang aku rasakan gitu. Lalu pembelajaran hubungan antar pribadi ini tentu kalau kita punya waktu ya
Nanti mungkin teman-teman kalau mau terbuka kita diskusi, saya senang sekali untuk ada nggak sih situasi yang kadang-kadang aduh nggak ada waktu, atau kalau ada waktu kita belajarnya gimana gitu. Nanti ada di bagian berikutnya. Rasa kebersamaan. Nah, itu tadi saya ingin memaparkan dulu, menunjukkan dulu tentang apa-apa saja yang bisa berkontribusi terhadap relasi dengan kolega kita yang sehat dan yang nggak sehat. Nah, lalu bagaimana nih supaya kita bisa membangun sebuah interaksi dengan kolega yang sehat? Saya punya 3 strategi yang ingin diusulkan pagi ini. Yang pertama adalah kita membangun dialog yang lancar. Ini yang saya tulis di buku bersama dengan beberapa teman di tahun 2011 gitu. Pertama, kita hadirkan dulu rasa aman dan nyaman. Coba kita cek. Aman dan nyaman pada setiap orang memang bisa saja nggak sama. Tetapi ketika itu bisa kita komunikasikan di lembaga kita, di organisasi kita, maka kita bisa membangun gitu. Setidaknya berkompromi agar setiap orang punya titik aman atau titik nyamannya di organisasi itu. Oke, lalu yang kedua, sebentar. Ya, yang kedua adalah ini. Setelah aman tentunya kita perlu supaya setiap orang itu bisa mendapatkan, sebentar ya, maaf ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Merasa percaya diri gitu. Kadangkala suka nggak suka ini pasti terjadi. Ada orang di organisasi yang merasa dia itu inferior atau dia itu lebih dan orang lain itu kurang, kamu nggak bisa apa-apa. Itu pasti terjadi. Nah, bagaimana supaya gap ini tuh diperkecil gitu teman-teman. Pasti memang ada seseorang yang memang menguasai, biasanya dia yang punya ide itu atau yang dia punya konsep itu, dia pasti menguasai. Nah, orang lain, teman kerja kita yang nggak paham atau dari bidang yang berbeda, sangat mungkin dia sulit sekali memahami. Maka transferlah itu supaya semua pihak merasa percaya diri gitu. Lalu yang ketiga adalah rasa dipahami dan yang keempat pemberian respon yang tepat. Nah, poin 3 dan 4 itu juga kata kunci lain ketika kita ingin membangun sebuah interaksi yang sehat di tempat kerja, interaksi yang nyaman gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya? Oke, dialog yang lancar. Ada rasa dipahami itu yang gimana? Paling sederhana teman-teman adalah dengan ketika kita bersikap here and now. Ya sekarang gitu. Ya sederhananya kalau lagi diajak ngobrol, sempatkan untuk tidak melihat handphone. Atau kalau memang kita harus melakukan pekerjaan yang lain, sampaikan ke teman atau kolega kita. Ini aku lagi dikejar nih, ini udah 9.50 dan terakhir adalah jam 10.00. Boleh ya aku dengerin sambil aku ketik. Jadi kita berusaha menunjukkan kepada dia bahwa kita itu ada dan hadir untuk dia. Itu jadi ada rasa dipahami, bisa berangkat dari sikap here and now. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan respon gitu. Orang akan merasa bahwa kita mendengarkan adalah ketika kita bisa menunjukkan evidence atau bukti bahwa kita mendengarkan, ya kan? Misalnya dengan satu paraphrasing, menyampaikan kembali apa yang kita pahami dari dia gitu. Oh, tadi kamu bicarakan tentang kalau sepertinya karena situasi masih pandemi begini, kalau kita door to door tuh nggak efektif, malah mungkin menakutkan misalnya. Jadi kita ambil potongan dari apa yang dia bicarakan gitu. Itu dia akan merasa bahwa kita mendengarkan dia, berusaha memahami dia. Atau kalau memang rekan kerja kita kok sedang kok seperti sulit sekali berkonsentrasi, mukanya murung terus. Nah, kita berikan refleksi-refleksi empati. Kita ungkapkan, aku amati beberapa hari ini kok kamu jarang ya ngajak ngobrol kita yang ringan-ringan atau kasih candaan. Padahal biasanya kamu paling hobi deh kalau lagi makan siang gini bercanda. Kamu lagi ada masalah ya?
Jadi sebelum kita semacam menyampaikan dugaan kita, kita sampaikan dulu apa yang kita lihat dari ekspresi wajahnya. Kamu dari tadi kok seperti mukanya keningnya tuh berkerut setiap kamu buka pesan di handphonemu. Lagi ada masalah berat po, mau cerita sama saya. Jadi ketika kita sebagai kolega berusaha juga memahami situasi personal dia, biasanya akan ada interaksi yang lebih hangat gitu ya. Karena dia sebagai temanku tidak hanya hadir sebagai apa ya, karena pekerjaan, karena tugas, tapi juga dia mau menjadi seseorang yang dekat denganku, yang memahamiku gitu. Jadi kita bisa belajar untuk menunjukkan rasa pemahaman kita. Nah, lalu juga memberikan respon yang tepat. Misalnya tadi yang mendengarkan aktif, mau here and now, mau paraphrasing, mau empati, dan juga mengelola kalimat. Nah ini saya pun belajar teman-teman. Kadangkala pilihan kata yang tidak pas itu juga menimbulkan reaksi emosi yang beda kan. Misalnya kita mau bilang, kamu lagi ada masalah gitu ya. Kalimat pertama contohnya, kamu lagi ada masalah, nadanya begitu. Yang lain, kalimat yang lain misalnya, kamu dari tadi nggak becus, lagi ada masalah ya? Poinnya sama, tapi kira-kira yang menyakitkan yang mana? Yang pertama apa kedua? Yang kedua kan, karena kita harus pakai kata-kata, kamu kok nggak becus lagi ada masalah ya? Kalau kita maksudnya mau mengkritik, mengingatkan, ya fokuslah pada tentang kritikan tadi. Kok kerjamu beberapa hari ini nggak benar, banyak salahnya, ada apa? Tapi kalau kita mau menunjukkan pemahaman, empati, kamu lagi ada masalah ya, nggak usah dikait-kaitin dengan pekerjaan. Itu maksud saya dengan mengelola kalimat. Aduh susah sekali sih berinteraksi. Lagi-lagi kita ingin belajar tentang bagaimana untuk membangun sebuah berinteraksi, entah berteman, entah bekerja bersama yang sehat ya. Dan saya pun mengalami bahwa ketika kita terus melatih diri itu nanti bisa otomatis kok. Oh aku mau fokus ke tanya dulu kondisi dia. Maka kalimat belakang dulu yang ku sampaikan. Aduh ini udah waktunya mepet nih, aku mau fokus ke pekerjaan. Maka kalimat yang pertama, tapi nggak usah pakai judgement atau penghakiman dengan kayak kata-kata nggak becus, kamu emang nggak bisa diandalkan dan seterusnya. Itu kan kalimat penghakiman ya. Fokus aja ke kritik atau ke masukan umpan balik yang mau kita sampaikan. Kalau waktu saya udah mau habis, tolong saya diingatkan ya. Lalu tentu kesatuan perilaku dan ucapan itu penting sekali. Katanya dia mau bantu aku, tapi kok dari tadi dia kasih kerjaan aku terus sih. Katanya mau kasih ruang biar aku fokus nyelesain persoalan di keluarga. Tapi setiap saat aku di WhatsApp terus tentang kerjaan yang sebetulnya udah dikerjain orang lain. Itu kan nggak konsisten ya antara apa yang kita ucapkan dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Oke. Nah, tadi strategi pertama membangun dialog yang nyaman. Strategi kedua adalah bagaimana kita itu membangun interaksi antara yang dipimpin atau yang menjadi in charge di tugas atau antara koordinator dengan yang dipimpin. Jadi beliau Prof. Prawitasari dengan Mas Edo Theodorus itu menemukan bahwa kadang-kadang kita berpikir begini, saya ini bisa kerja dengan baik gitu. Lalu kita kerja dengan tim. Karena saya baik dan saya ada di dalam tim itu, maka akan otomatis tim itu jadi baik. Tim itu tahu value saya, tim itu tahu cara kerja saya. Nah, kira-kira kalau kita tidak pernah mendialogkan itu, mengkomunikasikan itu, tim kita tahu nggak? Enggak ya teman-teman, kecuali ada yang jadi dukun atau punya kelebihan gitu. Dia bisa tahu tanpa kita bicara. Tapi ketika kita berada dalam satu lembaga, satu organisasi, satu tim, maka bangunlah interaksi itu. Kalau kemudian saya sebagai pemimpin ingin mencerminkan suatu nilai, karena saya ingin bisa memberikan nilai keteladanan, maka tunjukkan itu dan sadarkan yang dipimpin. Begitu juga ketika saya berperan sebagai yang dipimpin.
gitu. Ketika pemimpin saya itu melakukan tindakan yang dia sudah sampaikan atau dia sudah jelaskan, ini langkah-langkah untuk tim ini bisa unggul, maka mari kita dukung gitu loh. Jadi kalau selama ini kita lebih banyak bersikap, ya kan dia pemimpin, dia yang bertanggung jawab untuk membuat semuanya sejahtera, semuanya lancar. Jangan lupa kita sebagai yang dipimpin juga punya tanggung jawab untuk menghadirkan sikap yang merespon terhadap apa yang diajak pemimpin kita. Ya, jadi ada 4 hal setidaknya. Bagaimana keteladanan itu dihadirkan masing-masing pihak, kemudian bagaimana kepentingan tim itu dibawa baik oleh pemimpin maupun yang dipimpin, lalu penempaannya seperti apa, dan juga terutama yang terpenting adalah pelaksanaan. Gitu. Kak, Nah, maaf waktunya ya, 5 menit lagi ya. Oke, nah ini kita sudah mau, ini bagian yang paling saya suka teman-teman. Ketika kita di lingkungan kerja, di organisasi, seringkali kita hanya berfokus pada bagaimana mencapai, bagaimana hasil atau tujuan. Oke, kita juga prosesnya nih, tapi lupa bahwa prosesnya itu juga terkait sebagai dengan kita individu. Nah, ada satu konsep yang buat saya menarik sekali. Di labelinya 4B. Ini juga kadang-kadang kontroversial karena kata yang terakhir. Jadi belajar, bekerja, bermain, bercinta. Aduh, bercinta ini kok gimana ya? Bercinta kalau dikembalikan ke kamus artinya apa? Bukan hanya make love ya, tapi bagaimana berinteraksi menghadirkan suasana yang penuh dengan cinta. Nah, di lingkungan kerja seringkali kita fokusnya hanya belajar dan bekerja, mengesampingkan kebutuhan manusia lain tentang bermain dan bercinta. Bermain itu adalah melakukan hal yang spontan dan menyenangkan. Bercinta itu berbagi kasih. Jadi kalau belajar dan bekerja itu energinya dipakai, bermain dan bercinta itu orang-orang akan dia menghirup energi. Jadi dia balance. Setiap orang kalau cuma disuruh kerja terus, belajar terus, energinya keluar terus, nggak ada yang recharge, pasti akan mudah burn out. Kualitasnya juga nggak baik. Maka kalau kita tadi udah belajar bagaimana berdialog, bagaimana interaksi pemimpin dan yang dipimpin itu dibangun. Sekarang tambahkan teman-teman, kita berusaha untuk bisa seimbang antara ngeluarin energi, belajar dan bekerja, dan mendapatkan energi dengan bermain dan bercinta. Itu nanti ada bahasan yang menarik kalau kita ada kesempatan dialog ya. Tapi poinnya di sini gitu. Oke. Nah, terus kita mulai dari mana? Closing statement saya adalah ketika kita udah tahu, yang paling penting adalah kita mencoba terlebih dahulu dari hal yang paling dekat dengan kita. Kalau saat ini yang paling dekat adalah saya ini adalah anggota nih di tim. Kita bisa mulai dengan saya akan hadir sebagai anggota tim yang merespon pimpinan saya. Termasuk kalau pimpinan saya itu nggak baik ya saya berikan tadi kan, oke saya akan kasih feedback, itu ada di bagian tadi. Aduh saya sekarang tuh kadang-kadang dipimpin, kadang-kadang yang memimpin juga. Apa yang bisa saya lakukan? Bisa saja dengan apakah membangun hubungan baik, tadi dengan berdialog, atau menciptakan atmosfer lingkungan kerja yang sehat dengan 4B. Jadi yang terpenting adalah mana yang paling bisa kita segera langkahkan setelah ini. Begitu, semoga saja nanti kita masih bisa ada waktu untuk diskusi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas paparannya yang menarik banget. Ada beberapa poin yang mungkin bisa disimpulkan ya dari paparan yang sangat kolaboratif tadi. Salah satu yang pertama penting adalah mengetahui tujuan seseorang bekerja, kemudian menciptakan dialog interpersonal yang aman, nyaman, dan membuat orang lain merasa dihargai. Selain itu juga sangat penting untuk punya peran yang jelas dan saling percaya antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan tentunya juga nggak kalah penting membangun atmosfer yang sehat dan bercinta alias berbagi kasih dengan sesama kolega. Menarik sekali tentunya.
aku sebelumnya mau mengingatkan juga untuk teman-teman ini ya, sebelum kita move on ke topik berikutnya, mohon mengisi daftar hadir di link yang sudah ada di kolom chat, dan juga dan Mbak Pepi tadi yang sangat menarik, tentunya bisa ditaruh di kolom chat juga sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke? Oh, baiklah teman-teman, untuk sesi berikutnya saya panggilkan Mbak Elaine dari kli.id untuk sharing materi juga mengenai hubungan sehat dengan kolega ini. Kalau Mbak Elaine sendiri kira-kira gimana nih pendapatnya? Mbak Elaine, saya persilahkan. Ya, terima kasih Sivana. Salam kenal semuanya teman-teman. Semoga masih semangat ya. Ya, saya juga senang banget hari ini bisa kerjasama bareng dengan Siklus, ketemu dengan teman-teman, kita belajar sama-sama hari ini juga ya, seperti yang tadi Mbak Pepi juga sudah sampaikan, banyak tips-tips yang luar biasa keren dan bisa kita nanti kita lakukan gitu ya untuk di lingkupan kerja gitu. Nah, saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Ya, saya mewakili kli.co.id. Saat ini saya menangani kasus-kasus dari remaja sampai middle adult ya, jadi dewasa madya. Nah, banyak juga saya menangani kasus-kasus di mana sibuk dengan pekerjaan, kemudian masalah di tempat kerja, banyak konflik-konflik yang sering suka terjadi gitu. Nah, kalau kita ketahui gitu ya, kita nggak mungkin bisa lepas dari konflik. Konflik itu pun sebenarnya bisa kita ambil dari segi positifnya. Ketika konflik itu menjadi konflik yang sehat, gitu. Nah, ketika kita menghadapi konflik itu, lalu harus bagaimana, gitu ya. Nah, dari teorinya Thomas and Kilman, dia menyebutkan bahwa ada resolusi konflik tuh, gitu ya, yang bisa kita ketahui untuk membantu kita untuk bisa memahami konflik yang sedang kita hadapi. Nah, jenis-jenis konflik itu ada 5. Ada competitive style, ada kolaboratif, ada compromise, avoidance, sama accommodating. Nah, masing-masing tipe ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari namanya aja, competitive style itu ya pasti cenderung saling berkompetisi gitu. Jadi ya kalau bisa senggol sana, senggol sini, produk sana, produk situ gitu ya. Jadi cenderung tipe ini cenderung agresif dan tidak kooperatif. Jadi lebih mengutamakan masing-masing kebutuhan atau keinginan si individu itu. Sehingga dia tidak memikirkan, dia juga tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan rekan kerjanya gitu. Dan dia biasanya berusaha untuk mengkonfrontasi dan memaksakan. Sehingga akhirnya dengan tipe yang seperti ini, konflik ini menjadi sangat merugikan orang lain. Gitu. Jadi suasana di tempat kerja pun juga jadi sangat tidak nyaman sekali ya. Nah, kemudian ada tipe kolaboratif. Nah, kolaboratif ini dia sangat asertif untuk mencapai goalnya. Jadi salah satu rekan kerja atau si individu ini dia bisa menyampaikan apa yang jadi kebutuhan dia, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi targetnya dia gitu ya. Nah, dia juga peduli rekan kerjanya kira-kira bisa nggak sih ya ikut sama-sama untuk mencapai goals-nya gitu.
Dan kemudian berusaha untuk mencari cara-cara yang cukup kreatif untuk menemukan solusi baru untuk memuaskan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, tipe yang ini sangat memerlukan energi yang besar karena itu tadi, dia harus melihat dulu, observasi dulu, lihat, cari kebutuhan rekan kerjanya yang lain, kemudian dia combine juga dengan apa sih yang menjadi kebutuhannya, kemudian dia cari lagi cara-cara yang bisa semuanya berjalan gitu ya. Jadi benar-benar butuh sekali energi yang luar biasa besar melakukan itu. Nah, kemudian ada tipe compromise. Nah, compromise ini biasanya dia mencari berbagai bentuk untuk ya berkompromi gitu, enggak kalau bisa juga enggak ya tidak memperhatikan ya, tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dia nggak terlalu mendahulukan apa yang menjadi kebutuhannya. Dia berusaha untuk diam di tengah, di area yang tengah aja gitu. Jadi lihat dia suasananya juga tenang gitu. Kalau misalkan cukup banyak ada 2-3 rekan kerjanya yang punya satu keputusan, ya dia berusaha untuk ya udah ikut aja suara terbanyak gitu ya. Nah, tipe ini belum tentu menjadi solusi yang terbaik gitu ya. Jadi konfliknya ya bisa jadi karena dia tidak memperhatikan kebutuhan dia juga, atau kadang misalkan dia nggak setuju gitu sama keputusannya gitu ya. Ya dia jadi ngikutin aja kan, ngikutin aja, dan kemudian ya kerjanya mungkin jadi tidak termotivasi yang sampai optimal sekali gitu kalau dia juga sama-sama menyukai atau menyetujui si keputusan itu gitu. Nah, kemudian ada avoidance style. Nah, avoidance ini ya tidak asertif, pasif. Jadi kalau ada konflik udah tahu nih ada perbedaan pendapat gitu, atau kemudian ada perbedaan cara pandang gitu, ya sudah. Yang dia lakukan adalah pergi. Atau tidak, ya mengabaikan ya, jadinya tidak memperhatikan gitu, atau tidak mempedulikan gitu, berusaha menghindari gitu. Nah, kondisi yang seperti ini justru akan menimbulkan konflik yang baru lagi, konflik yang akan justru malah bikin, karena masalahnya nggak selesai, masalahnya cuma dihindarin gitu. Terbayang ya ketika konflik yang seperti ini yang dirasain pasti capek banget gitu. Ketika kita berusaha untuk nyampain, kemudian berhadapan sama rekan kerja yang dia juga nggak peduli gitu, udahlah itu bisa dihindarin aja gitu kan, atau ya yang penting kesannya untuk adem-adem aja gitu biar nggak banyak konflik gitu. Nah, sedangkan konflik yang dihadapin nggak diselesain, kagak dihadapi. Nah, lalu ada accommodating style. Nah, dia nggak asertif, tapi kooperatif. Berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Jadi, ya dia ngikutin flow-nya gitu ya. Digiring ke B, keputusan ke B, dia ikutin ke B. Giring di keputusan A, dia ikutin keputusan A gitu. Dia lupa untuk memenuhi ataupun juga yang berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Gitu. Jadi ini kalau bisa dibilang kayak follower banget gitu ya, follower sekali. Jadi kayak kalau misalnya ketemu sama rekan kerja yang ya dia mah ikut aja gitu ya, kita mutusin apa dia ikut aja, diajak makan kemana lah gitu ya, terus kemudian nggak pernah punya keinginan ataupun punya ide untuk yang kita kesini yuk, atau kesana yuk gitu, atau kita melakukan ini yuk gitu. Dia lebih cenderung untuk melakukan ya ikut aja gitu, dari flow aja gitu. Nah, lalu gimana dong? Itu cukup banyak kan konflik, jenis-jenis konfliknya aja ada 5 gitu. Nah, kalau aku bisa tanya sama teman-teman, dari kelima style tadi ya, tipe tadi, kira-kira tipe mana sih yang cukup ideal?
cukup enak gitu. Mungkin boleh di semuanya. Sorry, saya kok nggak bisa lihat chatnya. Mungkin boleh dibantu Kak Sivana? Oh iya, dari chat ya ada beberapa yang sudah masuk jawabannya. Ada yang bilang kolaborasi, tergantung situasi dan kebutuhan. Yang lainnya menjawab kolaborasi semua. Oke. Ya, memang yang paling ideal sebenarnya kolaborasi. Karena itu memperhatikan kebutuhan masing-masing individu, kemudian cari ide kreatif gimana untuk bisa menjalankan itu. Gitu. Ya, nah saya lanjut ya. Bagaimana pedoman untuk menyelesaikan konflik-konflik itu ketika kita menghadapi suatu konflik? Karena kan pasti kita nggak pernah luput dari konflik ya, walaupun ya hanya konflik-konflik kecil gitu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah jangan terlalu cepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi dilihat dulu, coba dikenali dulu, seperti yang tadi dari Mbak Pepi juga udah sempat sampaikan gitu ya, tahapan-tahapan gimana sih kita ngedengerin gitu, kenalin secara interpersonalnya gitu. Jadi dilihat dulu masalahnya, lihat di masing-masing individu itu seperti apa gitu. Kemudian berikan kesempatan setiap teman gitu ya, rekan kerja untuk menyampaikan pikiran dan juga menyampaikan apa yang menjadi perhatian dia, apa yang menjadi kekhawatiran dia gitu, ataupun juga apa yang menjadi keinginan dia gitu. Jadi ya cara untuk menyelesaikan konflik ini ya jadinya harus duduk bareng gitu ya, untuk ngobrol gitu ya, untuk berdiskusi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah gunakan kemampuan komunikasi. Kelihatannya simpel gitu ya. Kok kita komunikasi aja kok susah amat sih masa gitu. Padahal komunikasi itu cukup kompleks gitu ya. Kadang perlu pemilihan kata-kata gitu. Kita juga harus aktif ngedengerin lawan bicara kita gitu. Dengerin dulu gitu, nggak langsung secara emosional kita sampaikan gitu apa yang pengen kita sampaikan, tapi kita juga kasih kesempatan lawan bicara kita untuk nyampaikan juga gitu. Kemudian gunakan I statement. I statement itu kayak gimana? Kayak ya saya berharapnya gitu, atau saya ngerasanya gitu. Semua bertumpu pada saya dulu. Pakai I statement itu. Karena kalau langsung kamu begini sih gitu, atau kamu begitu gitu, nah itu kan berasa langsung jadi kayak di judgment gitu, atau langsung dituduh gitu. Justru malah itu akan jadi nambah konfliknya, tambah bersih tegang, dan kemudian yang nggak jadi nih resolusi konfliknya. Nah kemudian paparkan yang menjadi permasalahan secara konkret dan spesifik. Langsung to the point, simple aja, yang sederhana aja. Apa sih gitu yang jadi masalah kita gitu kan, apa yang mau kita capai gitu, itu to the point di situ aja. Kemudian mengajukan permohonan secara positif untuk perubahan. Yang namanya permohonan bisa dikabulkan, bisa tidak. Jadi kalau misalkan kita ngeyel gitu ya, atau kekeh gitu, pengen apa yang jadi pendapat kita atau keinginan kita harus dipenuhi, artinya itu sangat tidak nyaman gitu ya buat rekan kerja yang lain gitu, dan kemudian juga jadinya ya tidak menyelesaikan konflik gitu. Jadi ajukan permohonan secara positif yang tujuannya akhirnya adalah untuk suatu perubahan bersama, yaitu
Nah, kemudian hati-hati dan bijaksana dalam menyampaikan hal yang kurang positif. Nah, kadang kayak gini nih, suka ngelaporan gitu ya, aku nggak nyaman gitu ya sama rekan kerjaku, sama satu timku gitu. Kemudian berusaha untuk curcol jadinya ke atasan gitu atau ke rekan kerja yang lain. Nah, perlu hati-hati dan bijaksana untuk menyampaikan ini gitu, karena ya akan nimbulin konflik lagi yang baru. Kemudian juga relasi antar rekan kerja pun menjadi tidak nyaman. Gitu. Dan rekan kerja yang mungkin jadi tempat curcolnya juga jadi kok menilai yang melapor itu juga jadi yang kok dia begini ya gitu kan. Kemudian jadi ada lagi persepsi lagi terhadap terhadap rekan kerja yang dia curcolin gitu. Oh ternyata yang itu begitu ya orangnya gitu. Pak mau jadi gosip lah gitu kan. Nah itu kan jadi timbul konflik lagi yang baru. Nah kemudian langkah-langkahnya gimana? Tadi ya memperjelas masalah. Kemudian temukan apa yang diinginkan dari masing-masing. Maunya apa sih gitu. Identifikasi berbagai alternatif untuk resolusinya. Caranya makanya kenapa terus diskusi. Ngobrol gitu. Kalau begini, kalau begitu. Baru kemudian konsisten ngelakuinnya dari apa yang sudah diputuskan bersama itu konsisten. Nah, karena ketika kadang gini, udah diputusin gitu, ada yang kayak gitu ya, udah diputuskan gitu bersama, udah disepakati untuk dilakukan, dan kemudian ada yang mungkin ngejalanin hari pertama, kedua, ketiga dijalanin, hari keempat kendor. Nah, jadi ketimpangan kan, ada timpang gitu. Ya ada yang berasa jadi kayak, kok dia jadi keluar jalur ya, keluar dari kesepakatan kita, bikin lagi konflik lagi yang baru. Gitu. Jadi makanya harus konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Kemudian begitu sudah selesai, setelah konflik itu selesai gitu ya, coba dievaluasi apakah efektivitas langkah atau keputusan yang diambil itu udah oke gitu, atau misalkan udah punya target gitu ya, sudah punya target ya dari keputusan itu, kemudian kok nggak selesai ya ini konflik gitu ya, atau misalkan nggak tercapai ya apa yang jadi goals bersamanya. Nah itu harus dievaluasi, bukan ditinggalin lagi. Kadang cenderungnya udah dilakuin gitu ya, udah dilakuin nih gitu, udah dijalanin langkah-langkahnya gitu, terus kemudian nggak dievaluasi, lupa dievaluasi. Padahal dari evaluasi itu akan sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan tim itu sendiri dan juga relasi antar rekan kerja gitu. Apa yang bisa kita ambil dari evaluasi itu kan bisa dilihat apa sih yang menjadi kelebihan dari masing-masing gitu ya. Apa yang menjadi sisi positifnya gitu. Dan ketika masalah atau konflik yang mungkin serupa atau ada konflik lagi yang baru, itu jadi lebih bisa mempermudah untuk mencari keputusan atau kayak gimana, solusinya harus kayak gimana, itu jadi lebih mudah. Gitu dari aku, semoga dapat diterapkan dan juga buat teman-teman itu. Terima kasih Kak Elaine, materinya sangat ini ya, suaranya putus-putus Kak. Ya. Oke. Terima kasih. Suaraku sudah jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Elaine, materinya sangat membuka wawasan. Dari beberapa yang disebutkan tadi bisa disimpulkan beberapa poin.
mengenai 5 gaya konflik yang berbeda, mulai dari competitive style, kolaboratif, kompromi, avoidance konflik ini. Tadi yang paling positif di antara yang lain adalah kolaboratif, di mana kita peduli dengan orang lain, tetap berusaha memenuhi goal, dan tentunya mencari solusi bersama-sama. Nah, Kak Ellen juga sempat memaparkan bahwa dalam mencari penyelesaian konflik sebaiknya tidak terlalu cepat menyelesaikan masalah, memberi kesempatan bagi tiap orang untuk berpendapat, tetap komunikasi dengan positif, perjelas masalahnya apa, dengerin semua alternatifnya apa aja, pilih salah satu, pilih dengan konsisten, tetapkan yang itu saja, dan terakhir adalah mengevaluasi apa yang sudah dipilih bersama-sama. Tentunya sangat enlightening banget ini ya, teman-teman. Udah banyak banget nih pertanyaannya dari teman-teman. Kita mungkin pilih beberapa dari sini untuk dibantu jawab dengan Kak Pepi dan Kak Elaine ya. Salah satu pertanyaan. Oke. Ini dari Kak Jane Abigail. Izin bertanya ke Mbak Lucia, bagaimana jika kita sudah menerapkan poin-poin yang sudah dijelaskan ke dalam tim kita, tapi rekan tim tidak memberikan respon atau sikap seperti yang kita harapkan? Terima kasih. Mbak Lucia, Mbak Pepi dipersilakan. Oke, makasih. Jadi kalau saya nggak salah memahami, jadi kita ke dalam satu tim, lalu respon seperti yang diharapkan, gitu ya. Ya. Nah, ada yang muncul di pikiran saya ada 2 hal nih yang perlu atau bisa kita cermati. Yang pertama, pastikan apakah sebetulnya pemimpin tim itu sudah mentransfer dengan sepemahaman dengan anggota tim, gitu. Dicek dulu. Ini bisa sangat teknis, apakah tentang bahasanya atau sesederhana ngerti apa yang dibahas tapi nggak ngerti yang dilakukan. Jadi ini topiknya adalah berarti tentang substansinya gitu. Oke, ini udah dicek, dia udah ngerti, dia udah paham banget langkah-langkahnya, tapi kok dia juga nggak merespon. Maka kita mundur sedikit kayak yang tadi saya sampaikan. Tadi saya hanya menggambarkan 4 poin ya. Kira-kira kebutuhan dasar dia sebagai personal itu apa? Memang mungkin kita agak mundur ya. Jangan-jangan sebetulnya memang dia itu sudah punya rencana 2 bulan lagi aku udah nggak mau lagi di tim ini. Bisa bayangkan kan? Mungkin nggak dia akan bekerja sepenuh hati terlibat di tim. Bisa saja itu menjadi penyebabnya. Jadi bukan karena dia nggak kompeten, bukan karena dia nggak peduli gitu. Tapi bukan, maksudnya dia nggak yang mau terlibat, tetapi sebetulnya basic banget. Ya aku udah nggak mau lagi kok di tim ini, ngapain aku terlibat gitu. Jadi kita bisa cek 2 hal ini gitu. Semoga cukup memberi sesuai dengan yang diharapkan ya maksudnya gitu. Berarti pada intinya kita berusaha mencari tahu kebutuhan kolega kita yang satu ini tepatnya apa begitu ya Kak ya? Iya, iya. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk Kak Elaine. Dari salah satu peserta kita, Fataya Indah. Saya mau bertanya Kak, sekedar info saya masih SMA, ingin sekali terjun di dunia kerja karena saya rasa itu kebutuhan, tetapi saya tidak terlalu memahami tentang beratnya lingkungan kerja. Bagaimana jika diri sendiri ternyata orang yang people pleaser, Kak? Karena saya pernah mendengar istilah people pleaser yang berarti sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya, yang bisa saja lebih mementingkan pandangan orang lain daripada diri sendiri. Dan mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh orang lain di lingkungan kerja yang ternyata sangat berat. Oke, Kak Elaine, dipersilakan. Ya, Kak siapa tadi namanya? Kak Fataya Indah ya. Keren banget, udah punya motivasi buat terjun ke dalam dunia kerja gitu ya, apalagi masih di SMA gitu. Terus semangatnya dikuatin gitu ya. Jangan patah semangat, jangan patah semangat, tetap itu ya. Banyak belajar gitu, cari
diskusi, dengan diskusi mungkin bisa diskusi dengan orang-orang yang lebih tua, terutama ya mama dan papa gitu, atau kemudian kakak gitu, atau misalkan teman-teman yang mungkin sudah mulai starting gitu ya, untuk masuk ke dunia kerja gitu. Ngobrol-ngobrol aja dulu gitu. Kira-kira di dunia kerja tuh seperti apa gitu. Memang kalau pas saya bicara tentang konflik kayaknya waduh itu banget ya gitu ya, kayak bikin pusing banget gitu ya kayaknya gitu. Dan ada juga tekanan-tekanan, mungkin tekanan mental juga gitu di sana. Nah, tapi kalau buatku saran-saranku adalah yang biasa sering aku kasih gitu ya ke klien-klienku, coba untuk cari apa yang menjadi kelebihan kamu gitu. Apa yang bisa kamu jadi passion-nya kamu gitu ya, apa yang menjadi kekuatan kamu, kemudian coba untuk fokus di situ. Gitu. Kadang karena kita suka mungkin masih berasanya kayak aku masih junior gitu ya, masih belum banyak pengalaman gitu, atau kemudian jadinya self esteem-nya juga jadi agak ciut gitu. Nah, itu yang harus dikembangin dulu. Self esteem-nya harus dikembangin dulu gitu. Dikuatin dulu gitu. Cari apa yang jadi kelebihan, apa yang jadi passion kamu, fokusin di sana gitu. Sehingga akhirnya ya bisa ini ya, bisa untuk untuk berani nunjukin gitu loh. Aku punya sesuatu gitu. Aku punya ide. Gitu. Jadi saranku sih itu. Semoga bisa terjawab Kakak Kaya ya. Baik, terima kasih Kak Elaine. Berarti intinya kita harus melihat kembali pada diri sendiri dan mencari kelebihan serta keunggulan kita dalam tim gitu ya Kak ya. Oke, move on ke pertanyaan berikutnya. Mungkin aku mau gabung salah satu pertanyaan dari chat dengan salah satu pertanyaan dari form sebelum daftar. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi konflik dan masalah dengan orang yang lebih tua atau senior. Seringkali direndahkan dan disepelekan, dan sebenarnya nggak tahan karena sikap toksik mereka yang seperti itu, tapi tidak berani karena mereka lebih tua dan senior. Pertanyaan ini aku ingin gabungkan dengan pertanyaan dari formulir pendaftaran mengenai strategi bekerja beda generasi, terutama menghadapi generasi baby boomers dan Gen X. Kira-kira siapa yang bersedia menjawab di antara kedua kakak-kakak? Mungkin Kak Pepi dipersilakan. Jadi untuk konflik ya, konflik dan kemudian terkait dengan generasi gap gitu kan. Ini gen apa nih? Kalau saya itu, wah ini kita buka identitas ya. Saya Gen Z. Oke, saya juga Gen Z sih. Enggak, oke. Mayoritas Gen Z ya. Oke, kalau sekarang kita bicara sekarang kan berarti kalau di lingkungan kerja formal yang banyak berarti bukan konflik Gen Z dengan millennials gitu ya, benar ya. Tapi nanti mungkin 5 tahun lagi bisa aja udah Gen Z dan Alpha dan millennials, ada 3 gen. Oke, kalau saya kok sekali lagi saya ingin mendorong tentang bagaimana poin memahami itu menjadi dasar. Itu kalau tadi bicara konflik, lalu bicara komunikasi, tipsnya apa? Tadi Kak Elaine udah sangat detail gitu menjelaskan tentang resolusi konflik ABCD gitu, banyak banget. Dan itu sudah tinggal kita sebetulnya pilih mana yang sesuai, mana yang nyaman. Tapi sebelum kita masuk ke konflik, kita kan tentu kita ingin menghindari konflik kan. Maka bagaimana kalau kita mulai dengan membangun kemauan untuk memahami harapannya. Ini idealnya semua orang dalam sebuah organisasi itu memahami tujuan dari organisasi kan gitu. Sebuah warung bakso itu tentu tujuannya apa? Baksonya kejual semua, benar nggak? Itu sudah jelas tujuan organisasi. Tapi di dalam organisasi yang ada yang pemiliknya, mungkin bagian kasir, mungkin bagian pelayan, atau yang nganterin bakso, dia punya tujuan masing-masing. Tujuan kasir apa? Pokoknya duitnya ini beres.
tujuan dari yang layanin apa? Aku cepet biar bisa duduk, capek aku harus bikin bakso terus dan seterusnya. Maka kuncinya adalah bagaimana di dalam organisasi masing-masing pihak itu saling mau belajar memahami. Gitu. Kalau ditarik mundur dari yang tadi coba saya jelaskan, biasanya ketika di dalam sebuah organisasi kita mau saling memahami masing-masing kebutuhan individunya, itu kan jadi kayak ngerasa rumah ini, organisasi ini mau aku ada di situ karena mau memahami aku. Biasanya konfliknya itu akan mudah diredam. Kalaupun muncul, itu kemudian ada keinginan untuk saling berusaha menyelesaikan. Tadi entah dengan berbagai cara atau gaya yang disampaikan oleh Kak Eileen tadi gitu. Lalu yang kedua sih saya sedang mempraktekkan ini sedang memproses dengan 4B tadi. Jadi bahwa ketika kita itu seimbang tuh antara tadi belajar, bekerja, bermain, bercinta. Itu tidak literally kayak belajar berarti buka buku, enggak gitu. Tetapi ketika misalnya tadi balik lagi analogi tukang bakso ya. Di tempat bakso itu kok aku melihat seorang ibu yang sabar banget gitu. Sabar banget motongin bakso padahal sambil nyusuin gitu. Kita melihat itu kan sebenarnya kita belajar. Kita nggak duduk di forum belajar, tapi kita iya ya, aku bisa belajar dari cara ibu itu sabar walaupun ini ruang bakso ini kan panas banget nih, tapi aku belajar gitu. Atau misalnya kita sedang punya proyek, tadi proyeknya adalah kita sedang ngerjain proyek bagaimana ibu-ibu muda di tengah pandemi COVID ini gitu. Terus itu kan kita kerja ya karena kita tugas kita, tapi di situ juga kita menyalurkan passion kita. Itu bercintanya juga lagi ditekan tuh gitu loh. Jadi tidak literally bahwa bercinta itu aku harus ketemu temanku ngopi bareng, ngopi cantik. Kenyataannya sekarang di mana-mana merah lagian. Terus aku nggak bisa bercinta, enggak juga. Tetapi bagaimana konsep tentang 4 ini kita penuhi dengan aktivitas yang memang bisa kita lakukan sedekat mungkin. Gitu. Jadi tadi 1, pahami, dan 2, bangunlah atmosfer yang sehat. Kalau dari saya yang ingin saya bagi hari ini adalah kita bikin 4B itu sehari-hari di lingkungan kerja kita. Gitu Mbak Sivana. Tadi yang nanya siapa aja ya? Semoga cukup bisa menjawab beberapa hal ya. Baik, terima kasih Kak Pepi. Berarti pada intinya kita harus belajar memahami dan mungkin lebih peka akan kebutuhan orang lain, terutama rekan-rekan kolega kita. Oke, aku akan memilih lagi. Ini pertanyaannya mengenai bagaimana cara menanggapi lelucon yang menyakitkan dan pemakcomblangan di tempat kerja. Kan? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, aku tadi putus soalnya. Oh, oke. Saya ulang lagi pertanyaannya, Kak. Ada pertanyaan mengenai cara menanggapi lelucon yang menyakitkan dan pemakcomblangan di tempat kerja. Kira-kira gimana ya menanggapinya yang baik, Kak Eli? Ya. Nah, kalau lelucon yang kadang nyakitin gitu ya. Nah, ini jadinya suasana yang sangat tidak sehat sekali ya. Kalau yang kita sekarang kenal tuh jadi toxic gitu. Jadi taunya toxic gitu ya. Karena ngambil sebuah lelucon, melakukan lelucon gitu, tapi itu nyakitin gitu dan mengganggu ya kesejahteraan orang yang diberikan lelucon itu gitu. Ketika di tempat kerja kita tidak punya kemampuan ataupun kita sulit gitu ya untuk bisa membela diri kita gitu ataupun juga berusaha untuk ya menegur ataupun juga mungkin kalau sudah coba negur tapi nggak berubah juga gitu, masih terus aja kayak gitu ya. Saranku yang perlu dilakukan adalah
kita bekali diri kita sendiri. Gitu. Kita bekali diri kita sendiri, ya mungkin bisa dimulai dengan tadi bikin setting boundaries gitu, itu juga boleh gitu. Bikinlah boundaries yang sehat gitu untuk membatasi antara ya yang mereka lakukan itu memang tidak pantas gitu atau memang mengganggu saya gitu. Pertama kenali dulu itu, kemudian coba untuk diri kita untuk ya kita harus nerima itu perlakuan yang memang tidak menyenangkan gitu ya, kita akui gitu ya, kemudian sampaikan kepada diri kita bahwa ya kita bisa membangun diri kita dengan pelan, mungkin dengan nyampain komunikasi yang asertif tadi. Kita bisa sampaikan bahwa maaf, ya Bapak atau Ibu ya, maaf siapa gitu ya, ke teman kerja kalian gitu, bahwa apa yang kamu sampaikan ke aku itu membuat aku merasa tersakiti gitu, atau nggak lucu buatku gitu, atau itu menyinggung aku. Tapi kan sebelum mencapai ke sana gitu, kita harus mempersiapkan dulu gitu. Jadi siapin dulu diri kita gitu, kemudian coba susun strateginya tadi dengan cara menyampaikannya kayak gimana gitu, kemudian terus coba untuk bikin skenario gitu ya ketika kita nyampein itu, kemudian nggak dibales gitu ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus kayak gimana gitu. Dan yang kedua adalah setting boundaries gitu, itu sih. Baik, terima kasih Kak Elaine. Berarti teman-teman kita harus berusaha membuat boundaries masing-masing dan lebih bersikap asertif ya. Oh iya, tadi belum ini Kak Elaine yang untuk pertanyaan mengenai menghadapi mak comblangan di kantor. Ini kebetulan ditanyai orang-orang yang sama. Apa mungkin Kak Elaine ingin tetap menjawab atau mau Kak Pepi boleh juga? Cek suara, maaf. Apakah terdengar? Mungkin Kak Elaine? Terdengar sih, tapi Kak Elaine kayaknya lagi ini ya, nge-lag ya. Mungkin boleh dibantu dengan Kak Pepi dulu kalau begitu. Ya, mencomblangin gitu ya. Kayaknya itu di mana-mana ada sih. Tadi sih nyambung dengan yang disampaikan Kak Elaine, setting boundaries itu penting banget. Gini, kadangkala kalau di negara kita itu kan ada teori psikologi yang bilang bahwa Indonesia itu termasuk disebut sebagai negara komunal. Ada juga negara individualis. Nah, apa ciri khas negara komunal? Boundaries, batasan antara personal life dan public life itu kadang tipis, bahkan nggak ada gitu ya. Bahkan ya sampai kok mungkin maksudnya curhat tentang yang sudah berkeluarga, mertuanya yang ikut ngurusin gitu. Itu bisa jadi pembahasan, bahkan waktu mau rapat itu dibahas misalnya. Itu kalau di negara kita itu hal yang biasa gitu. Sementara kalau kita main-main atau teman-teman yang pernah bekerja bersama orang dari negara lain yang individualis, oke itu ngobrol tapi itu sangat dibatasi gitu. Nah, bagaimana kalau kita belajar dari mereka? Oke, budaya kita memang budaya komunal, tetapi kita setting boundaries tadi. Saya sepakat sekali. Cuman kadangkala apalagi yang hidup di Jawa, Jawa Tengah, DIY, ada konsep namanya ewuh pekewuh, nggak enakan gitu. Nah ini yang hidup di gen bareng saya tuh pernah tahu dulu lagunya Maya namanya EGP. Saya nggak tahu nih adik-adik yang Gen Z ini pernah tahu nggak, atau kayaknya di remix ya. EGP emang gue pikirin somehow itu perlu gitu ya. Untuk apa? Contoh yang ini tadi, menghadapi yang comblang-comblangan gitu. Aduh aku nggak bisa, telingaku tuh aduh kok gatel gimana, aku sebetulnya
pingin marah sekali. Oke, teknisnya berarti kita pisahin. Bisa nggak kita EGP tentang ketika kita dicomblangin? Nggak bisa, aku gemes, aku nggak terima. Ya udah omong, aku tapi nggak enakan. Berarti di antara nyuekin dan ngomong, di tengah-tengahnya apa? Latihan ngomong depan kaca. Tadi mau ngomong pesennya apa? Aku nggak terima, aku marah, atau aku bilang bisa nggak kalian stop itu? Aku nggak bisa, bla 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 bla. Tulis di depan kaca, latihan. Kalau hanya complaining terus, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Efeknya juga nggak ada. Atau bisa juga, aku nggak bener-bener nggak berani kok verbal. Tulis dong, tertulis teman-teman. Aku cukup tidak nyaman bahwa aku diperlakukan begitu. Mungkin buat teman-teman itu hal biasa, tapi buatku ternyata nggak nyaman. Itu sangat objektif, sangat oke. Aduh nggak bisa juga, nggak berani juga. Bisa pilih salah satu teman-teman yang kita anggap dewasa, objektif untuk kita minta bantuan dia menyampaikan. Tapi semua cara ini akan ada konsekuensinya, ya enggak? Ketika kita minta tolong teman untuk menyampaikan, bisa saja pesannya beda. Karena apa? Dia nggak ngalamin gitu. Kalau kemudian tertulis, bisa aja dipersepsi beda. Karena apa? Nadanya beda. Kamu mau makan sate kambing? Kamu mau makan sate kambing? Beda kan? Ketika itu tertulis, suka-suka yang baca dong mau pakai nada apa. Jadi silahkan, ini ada beberapa teknik atau caranya, ditimbang mana yang mampu kita handle resikonya. Kalau ngomong langsung, apa resikonya? Jelas ada. Ih, gak asik kamu. Tapi ya terserah aja. Mau dia berpendapat asik gak asik, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Capek loh kalau kita fokus pada nutupin mulut semua orang, tangan kita cuma 2, ya kan? Jadi lakukan sesuatu yang memang bermanfaat dan sehat untuk kita. Nggak perlu kita setiap hari mikirin orang. Itu dari saya ya. Semoga nggak menakutkan ya responnya. Tapi menurut saya gini loh, kita kadang-kadang terlalu harus mikirin semua orang dalam situasi yang nggak tepat. Empati itu tidak hanya tentang kita merasakan apa yang dia rasakan, tetapi bagaimana kita juga mencerna itu dengan proses pikir kita. Gitu Kak, semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kak Pepi. Berarti pada akhirnya tetap harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing, apakah kita berani ngomong atau mau minta tolong orang lain atau mau ngomong secara tidak langsung melalui pesan tertulis, dikembalikan lagi kepada kebutuhannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Indriani. Kak, saya ingin bertanya bagaimana menghadapi atasan yang tidak adil pada karyawannya. Seperti contohnya lebih mendahulukan karyawan yang good looking. Baik, dipersilakan Kak Elaine. Kak Elaine, apakah koneksinya sudah agak lebih mendingan? Belum ya? Kayaknya masih freezing. Oke, kalau begitu mungkin bisa dibantu dengan Kak Pepi. Pertanyaannya adalah mengenai menghadapi atasan yang mendahulukan karyawan yang good looking dibanding yang lain. Ya, itu pasti nyebelin banget ya. Maksudnya apalagi kalau ternyata yang mungkin kita atau ada rekan kerja yang lain yang sebetulnya perform lebih tetapi menjadi nilainya lebih turun hanya karena tidak good looking gitu. Itu pasti tidak menyenangkan. Cuman mari kita melihat dari beberapa perspektif. Satu, mana yang ada dalam kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Itu dulu. Kalau kita berharapnya bisa melakukan perubahan ya. Apakah kita memungkinkan bicara dengan atasan gitu, atau kita justru mendorong ke tanda kutip sistem gitu. Jadi kayak oke, atasan memang memberi reward seperti itu, tapi kita membuat sistem itu terbuka. Itu juga bisa menjadi langkah yang lain. Seperti misalnya kita kerja tim, kemudian ketika kita rapat atau bahas-bahas kita bilang, oke, gimana kalau kita saling terbuka memberi feedback, masukan dan kritik. Jadi di situ kan akan terlihat sekali sebetulnya apa yang dialami, dirasakan. Jadi mungkin saja pemimpin atau pimpinan itu tetap memberi, wah ini kerjanya si Ani, dia yang begini begitu gitu. Tetapi secara objektif dalam proses akan terlihat
gitu kan? Karena apa? Semua terdeliver atau terverbalisasi gitu. Itu kalau kita mau memang punya energi untuk perubahan gitu ya. Itu satu perspektif. Perspektif lainnya adalah bisa saja bahwa itu menjadi satu goals atau tujuan dari organisasi. Maka mari kita cek. Misalnya begini, ini adalah industri televisi gitu. Mungkin yang pintar itu adalah sutradaranya, tapi dia tidak oke untuk delivering di depan. Maka yang mungkin akan terlihat pintar adalah anchornya, padahal anchornya itu baca doang. Tetapi sekali lagi, yang dapat pujian siapa? Ya jelas yang di depan layar. Oke, untuk membuat ini fair seperti apa? Balik lagi harusnya ke sistem. Tapi punya energi nggak ke sana? Jadi kita bisa berangkat dari situ. Oh, bisa juga kita misalnya ngobrol nih sama si sutradara itu. Gimana kalau kamu juga belajar supaya idemu ini juga bisa dilihat orang sebagai idemu. Kita bantu dia belajar bicaranya, belajar menampilkan diri. Bukan persoalan dia cantik, kurus atau apa gitu ya. Tetapi persoalan bagaimana dia bisa menampilkan idenya itu. Itu kita bantu. Bisa juga di sana. Nah, kalau kemudian kita bicara idealnya bahwa ya harusnya pemimpinnya ini bla 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 bla. Sekali lagi kita bisa nggak ngubah si pemimpin itu. Kecuali dia secara terbuka, aku kasih kritik dong. Tapi lihat benar ketika dikasih kritik, dia orangnya gimana. Jangan-jangan dia yang gampang hard feeling ya. Ih kok aku dikritikin terus udah kamu kucoret gitu ya. Maka kita kenalin dulu. Sekali lagi bermain strategi dan melihat gambaran besarnya itu penting juga ya. Terima kasih Kak Pepi. Sama-sama. Baik, berarti kita harus mencari strategi yang cukup sensitif terhadap situasinya, terutama jika pemimpinnya juga punya karakteristik tertentu yang mungkin tidak bisa menerima kritik secara langsung, gitu ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini dari formulir pertanyaan, ada yang ingin mengetahui, Kak, bagaimana sih membangun relasi seimbang antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja? Kak Ellen sepertinya koneksinya masih agak kurang baik karena sedang hujan, mungkin bisa dibantu dengan Kak Pepi. Membangun interaksi yang fair gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, idealnya atau teorinya adalah ini terkait dengan budaya kerja. Artinya terkait dengan bagaimana culture di perusahaan itu, di lembaga itu dibangun. Itu ideal banget. Maka kalau pertanyaannya gimana caranya, ya kita berangkat dari teorinya budaya kerja adalah oke, kita state bahwa di lembaga kita seperti apa. Itu ideal banget. Tetapi ketika persoalan tentang ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan itu lebih pada sesuatu yang dirasakan tetapi tidak disadari perusahaan atau pengambil kebijakan, maka yang perlu kita lakukan adalah menghadirkan atau menyampaikan pesan itu. Enggak literally bahwa ini enggak adil loh laki-laki perempuan gitu, tetapi kita masukkan dalam aktivitas. Misalnya satu contoh ini rapat gitu. Oh, kita mau nentuin nih kita akan ada proyek baru di bulan Agustus nanti gitu. Lalu misalnya oke, kita mau pilih nih siapa yang jadi PIC-nya gitu kan. Lalu ada salah satu pimpinan bilang, oh PIC-nya si aja karena dia laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa pasti memimpin, tegas, bertanggung jawab gitu. Padahal pada kenyataannya misalnya ternyata si A ini terlalu takut ambil keputusan, responnya lama, diajak ngobrol juga nggak bisa gitu. Nah, di dalam rapat mungkin kita bisa kasih masukan secara objektif. Jadi masukan objektifnya bukan isu tentang laki-laki perempuannya gitu loh, tapi lebih kayak oke, kita punya opsi A, Pak boleh nggak atau Bu boleh nggak kalau kita coba sekarang punya alternatif beberapa untuk pemimpin dan kita lihat plus minusnya. Kita bawa isu analisis SWOT misalnya. Gitu kan? Tadi misalnya laki-laki kita masukkan perempuan. Jangan salah ya, sekarang kadang-kadang justru di organisasi kesannya harus perempuan karena
perempuan kita harus emansipasi bla 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 bla. Tapi justru itu juga menjadi nggak equal gitu loh. Ada mungkin di lembaga itu laki-laki perform tapi atas nama kesetaraan gender saja kemudian tidak fair prosesnya. Ya, jadi saya mencoba untuk berlaku fair. Katakanlah tadi si A itu justru perempuan, lalu kita bilang gimana kalau kita coba lihat juga si B dan si C gitu. Bisa saja dalam proyek besok itu masih pakai si A, tetapi bahwa kita mulai memasukkan harapan atau ajakan untuk melihat cara kerja itu secara objektif, termasuk tentang kesetaraan gender, itu nanti jangka panjangnya akan menjadi suatu yang biasa di tempat kita bekerja gitu. Atau kalau memang persoalannya kok kayaknya selalu alasannya aduh perempuan itu lama, nanti dia harus mikir dulu anaknya di rumah udah ada yang ngasuh atau belum gitu ya. Artinya pernah ada sejarah bahwa kesannya laki-laki bisa lebih cepat kerjain daripada perempuan. Cari dulu apa nih sejarah-sejarah di tempat itu masa lalu gitu ya. Atau perempuan selalu ngeribeti, perempuan selalu mencampur adukan, bawa anak ke kantor dan lain sebagainya. Dikenali itu lalu kemudian dibahas di dalam grup, di dalam organisasi, diberi kesempatan bahwa itu sudah histori masa lalu tuh. Gimana kalau kita nih memunculkan faktual yang sekarang nggak harus tergantung pada masa lalu gitu. Baik Kak Pepi, terima kasih. Berarti kita harus berdiskusi bersama-sama kalau memang ada permasalahan atau relasi yang tidak seimbang antara kolega laki-laki dan kolega perempuan dan mungkin dibahas fakta-fakta yang lebih kini dibanding yang dulu-dulu begitu ya Kak ya. Baik, kayaknya masih bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari peserta kita yang anonim. Bagaimana Kak jika dalam suatu tim kita seperti dianggap tidak ada, kita seperti tidak dianggap ada, padahal kita tidak ada berbuat salah dan tetap mengambil kontribusi, sampai-sampai hal tersebut diikuti oleh pimpinan kita. Ya, akhirnya toksik ya. Saya jadi teringat nih ada satu klien saya yang mengalami situasi serupa, bahkan dia menjadi hampir kehilangan kesempatan promosi. Padahal dia secara objektif dia perform gitu loh. Tetapi lebih karena ada satu orang nggak suka ngomongin, terjadilah gossiping dan seterusnya gitu ya. Nah, saya selalu mendorong untuk menyadari dulu kamu punya energi seberapa banyak. Kalau kamu hanya punya energi yang terbatas karena udah lelah nih nyerap omongan orang di lingkungan kerja, maka fokuskan untuk menunjukkan dirimu, kinerjamu gitu. Jadi nggak dianggap itu kan apa ya apalagi kalau nggak dianggapnya karena nggak sehat, itu kan biasanya karena gossiping, karena omongan. Maka tunjukkan performansimu, tunjukkan sesuatu yang objektif. Lalu beranikan diri, kuatkan diri, belajar lebih asertif sehingga kinerjamu tuh kelihatan gitu. Ya, itu kalau energimu terbatas. Tapi kalau energimu cukup besar, langkah pertama adalah menunjukkan kualitas dirimu dengan kerja yang benar, tunjukin asertif untuk nih aku sudah selesai, ini rencanaku dan seterusnya. Energi yang lain adalah untuk mengklarifikasi atau memberi feedback dan mengkoreksi lingkungan kerja. Caranya dengan gimana? Kita cari sekutu, tanda kutip ya, sekutu. Oke, di antara semua orang yang toksik itu pasti deh ada 1-2 yang dia masih bisa berpikir objektif. Kita dekatin dia, kita ajak untuk frame-nya organisasi gitu bahwa nih loh kalau seperti ini mungkin sekarang aku nih yang kena, tapi bisa jadi lain waktu orang lain. Bagaimana kalau kita ubah? Gak akan mungkin bisa sendiri soalnya. Jadi kita cari itu alliance, sekutu-sekutu. Sehingga nanti pada akhirnya akan menjadi isu yang mau digarap bersama oleh manajemen. Gitu. Jadi takar dulu ya energimu, kamu punya energi seberapa banyak. Kalau punya cukup energi banyak, lakukan dulu untuk dirimu, lalu bikin perubahan di lingkungan kerjamu. Tapi kalau terbatas, fokusin sama dirimu. Kok ternyata tetap aja nggak dianggap, jangan lupa bisa saja yang artinya lingkungan itu yang
nggak worth it untukmu, ya udah tinggalin aja sambil mencari tempat yang lain gitu. Tapi itu last terakhir gitu ya. Ya, karena nanti jangan-jangan kita justru berpola begitu, belum membetulkan diri sendiri tapi udah lari ke tempat yang lain. Nanti akan menjadi pola yang nggak sehat lagi. Tapi lakukan dulu, kamu kerja benar, tunjukin, tapi kalau tetap tidak dihargai sekian waktu, maka mungkin memang kamu perlu berpikir bahwa tempat kerjanya nih yang memang nggak sehat gitu. Terima kasih Kak Pepi. Berarti harus ada dianalisis dari level energi kita sendiri ya Kak. Iya. Kapan kita masih sanggup, kapan kita udah ngerasa overwhelmed, dan sepertinya memang sudah saatnya meninggalkan tempat kerja yang kurang sehat. Betul. Baik. Oke, teman-teman, ini ada link Mentimeter untuk partisipasi teman-teman menjawab bersama. Jadi saya taruh link di chat, teman-teman tolong diklik linknya dan dijawab pertanyaannya ya, supaya kita bisa ada sesi menjawab pertanyaan secara interaktif. Linknya ada di kolom chat, ini baru ditampilkan. Pertanyaan pertama, konflik apa yang biasa dihadapi dengan kolega? Dari beberapa pilihan jawaban, ini baru masuk jawaban dari teman-teman. Prioritas pekerjaan yang tidak sama dengan kolega lain. Komunikasi yang buruk dan tidak terbuka, alias tidak terbuka dalam menyampaikan keberatan. Terlalu bergantung pada orang lain. Jadi konflik yang paling sering sejauh ini masih 4 orang yang menjawab, kita tunggu lagi. Prioritas pekerjaan yang tidak sama dengan kolega lain, sama komunikasi yang buruk atau tidak terbuka ketika menyampaikan keberatan. Nah, komunikasi nih, lebih banyak nih yang masalah komunikasi yang dihadapi. Kira-kira Kak Pepi mungkin punya pendapat kenapa sih ini jadi konflik yang paling berat ya, masalah komunikasi atau tidak terbuka menyampaikan keberatan ini, Kak? Ya, saya jadi flashback lagi sekitar waktu menulis buku yang tentang dialog itu. Jadi saya temukan satu, kita itu kan punya kebiasaan menduga-duga tuh. Jadi kayak ya tadi saya sih suka pakai jargon dukun. Kayak kamu kan harusnya tahu, kan kamu udah kerja sama aku 5 tahun, masa kamu nggak tahu? Kan dulu sebelum kita kerja bareng kita juga sekolah bareng, masa kamu nggak tahu gitu. Jadi hal-hal yang teori kayak gitu itu menjadi apa ya, cikal bakal dari persoalan dimanapun termasuk di tempat kerja gitu. Jadi itu yang pertama, persoalan kayak teori harusnya kamu tahu. Yang kedua ini menyangkut sisi apa ya, bukan kepribadian tapi mungkin emosi kayak gengsi. Masa aku atasan, aku harus yang melakukan gitu. Kan kamu nih yang dikasih tanggung jawab, masa aku nih yang mengkontrol. Jadi perspektif bahwa ini tugasmu daripada tugas tim, tugas organisasi itu yang lebih di depan gitu, yang menjadi figur, yang menjadi peran utama. Tujuan organisasi, tujuan kelompok jadi background aja. Balik lagi tadi, ya kan kamu, bukan aku gitu loh. Jadi hal seperti itu yang dua hal ini yang banyak saya temukan menjadi cikal bakal. Pada akhirnya nggak mau berkomunikasi. Baik, berarti dua hal tadi ya Kak ya yang memang jadi masalah, kesulitan komunikasi di antara kolega. Mungkin kita bisa melihat yang lain juga, ini yang berkompetisi dalam meraih pencapaian dengan cara yang tidak sehat.
ada juga ya, terlalu bergantung pada orang lain. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Beberapa faktor, mungkin boleh dibantu screen share-nya dari MC. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik dengan kolega? Ini ada beberapa hal yang biasanya dilakukan ya untuk menghindari konflik dengan kolega. Ada yang bercerita atau mengeluh pada kolega yang lain, mendiamkan saja atau menjaga jarak, menyampaikan keluhan pada HRD, SDM, atau atasan, dan langsung menyampaikan permasalahan kepada yang bersangkutan. Mari kita lihat nih teman-teman, polanya sepertinya yang mana yang paling sering yang digunakan. Wah, kayaknya nih lebih banyak yang menyampaikan langsung permasalahannya kepada yang bersangkutan. Kira-kira Kak Pepi ini sesuatu yang positif atau negatif sih Kak untuk langsung menyampaikan permasalahan kepada yang bersangkutan? Sebetulnya saya senang lihat responnya tadi, saya duga itu yang paling kecil gitu. Karena ketika kita langsung menyampaikan pokok permasalahan artinya kan memang bertujuan untuk menyelesaikan, ya kan, daripada kemudian mendiamkan saja, harapannya dengan waktu dia terbawa angin gitu kan, itu sesuatu yang sangat apa ya, nggak realistis gitu. Tapi ketika menyampaikan berarti itu satu poin sudah baik. Tinggal ditambah teman-teman tadi tentang mengelola kalimatnya, jangan sampai jadi pemahaman, miskomunikasi, mispersepsi karena kata-kata yang kita pilih gitu. Kayak tadi ya, kamu mau makan kambing, kamu mau makan kambing gitu. Itu satu dari nada, belum tadi dari pilihan. Kamu nggak becus banget sih, kamu ada masalah ya? Kita mau nyampein apa? Persoalan kerjanya atau kita tuh mau care? Ini kan kayak yes but ya. Kamu care tapi kok kamu nyakitin gitu. Jadi ini sudah bagus banget teman-teman. Teman-teman udah berfokus atau memilih untuk menyampaikan. Buat yang belum memilih itu berarti kan mungkin tinggal nambahin tentang keberanian, asertivitas. Tadi Kak Ellen sudah menyampaikan. Lalu tambah lagi supaya lebih sehat adalah mengelola isi kalimatnya gitu. Maaf, masih mute tadi. Terima kasih, Kak. Kalau yang mendiamkan saja atau menjaga jarak ini gimana ya, Kak? Mendiamkan dan menjaga jarak itu nanti berarti kayak ya balik lagi ya. Itu akan menjadi bom waktu, terus kuat-kuatan juga. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi pada kesehatan mental kita loh. Ya kan? Jadi andai kata mendiamkan dalam rangka kita menyusun kekuatan, amunisi itu masih oke. Tapi kalau mendiamkan itu dalam rangka harapannya tiba-tiba ada perubahan sama dia, maka kita harus siap hidup bersama masalah itu sepanjang kita berada di tempat kerja itu. Itu konsekuensinya. Gitu. Jadi kalau bisa daripada mendiamkan setidaknya kita melakukan sesuatu paling nggak buat diri kita gitu loh. Oke, buat dia mungkin kita masih harus menyiapkan apa namanya energi atau amunisi. Tetapi kalau benar-benar hanya mendiamkan saja, nanti akan sangat mungkin lingkungan menjadi toksik dan kita kena lagi. Itu bisa persoalannya nggak hanya ke kinerja tapi ke kesehatan mental. Itu yang dikhawatirkan. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Kak Daru mungkin bisa dibantu untuk ke pertanyaan berikutnya.
selagi menunggu proses ke pertanyaan berikutnya, mungkin ini pertanyaan dari aku sih Kak Pepi. Kapan sih kita memutuskan apakah masalah ini perlu diceritakan ke kolega lain dan kapan ke HRD? Mungkin itu ya pertanyaan. Oke. Kalau persoalannya atau tentang keputusan bagaimana memutuskan ini mau diproses seperti apa? Kalau ke kolega, artinya sebetulnya tujuannya lebih mungkin kayak pelepasan emosi, harapannya kita lebih menghadirkan dukungan agar lingkungan kita bisa menyelesaikan untuk memperbaiki hubungan interaksi non formal gitu ya. Tapi kalau ke HRD, artinya ada konsekuensi terkait pekerjaan, terkait sistem, bahkan mungkin terkait dengan hubungan kerja. Gitu. Jadi satu indikator pertama adalah tujuan dari kita mau bercerita itu apa. Kalau kebutuhan kita adalah pengeluaran emosi, aku udah lelah banget, tapi sebetulnya aku juga kasihan karena dia anaknya 4, tapi aku udah capek banget. Gitu, maka mungkin pilihannya ke kolega gitu ya. Tapi pastikan kolega itu yang kita percaya dan dia memang aman gitu. Kalau enggak mah justru nambah persoalan emosi karena dia akan gossiping itu kan gitu. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah oh ini udah nggak benar, udah nggak sehat buat organisasi, nggak hanya cuma aku, maka kuatkan diri bahwa kita menyampaikan ke HRD juga punya tujuan baik, nggak hanya sekedar mengadu. Tinggal tadi kata-katanya seperti apa. Nah, sorry kalau boleh aku titip pesan sedikit ya. Kebetulan saya cukup, saya ini sering menangani korban-korban kekerasan, termasuk di lingkungan kerja. Bisa saja kebutuhannya itu untuk pelampiasan emosi. Karena pelecehan di tempat kerja itu kan sesuatu yang sangat rumit ya, apalagi kalau itu dengan atasan. Bisa bayangkan kan? Apalagi misalnya kemarin tuh yang saya ikut membantu memproses persoalannya adalah si pimpinan ini adalah atasannya, yang dilecehkan adalah sekretarisnya gitu ya. Dan selama ini si sekretaris itu memang selalu ke tempat pimpinan karena pekerjaannya sebetulnya. Tapi bayangkan persepsinya akan seperti apa. Dan kebetulan dia kenaikan status atau pekerjaan atau pangkat semacam itu cepat si sekretaris ini. Padahal ternyata ketika kita runut, dia memang dari awal berprestasi bahkan sebelum jadi si sekretaris pimpinan ini gitu. Tetapi asosiasinya kan akan sangat mudah. Kamu kan juga take benefit nih dari ini nih. Nyatanya kamu naik tuh jabatanmu, naik tuh gajimu dan seterusnya. Nah, bayangkan situasinya akan serumit apa. Mungkin pada awalnya si sekretaris ini misalnya kalau kita memudahkan menggambarkan dia benar-benar ingin meluapkan emosinya karena dilecehkan oleh pimpinannya. Ya. Ini mungkin dia ketakutan ya untuk menyampaikan ke HRD, tetapi tentang kekerasan, abuse bentuk apapun, tidak hanya seksual tetapi fisik pun itu kan sesuatu pola. Maka sebetulnya kita punya tanggung jawab bersama untuk tidak hanya berhenti pada mengeluarkan emosi, tapi bahwa ini perlu diselesaikan. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari rekan kerja tentunya ya. Jadi maksud saya titip di sini bahwa oke, kita terima, andai kita adalah orang yang didatangin, oke kita dengarkan, kita kuatkan, sesudah dia kuat maka dorong untuk memproses ini secara sistem. Oh aku nggak berani, oh mungkin ketemu profesional dulu untuk mendapat bantuan, pemahaman tentang bagaimana aku perlu memproses gitu. Jadi itu akan menjadi lebih tadi ya rasa aman, secure untuk berdialog. Gitu. Titip sedikit ya karena ini semakin banyak loh. Dan walaupun kita sudah dewasa di lingkungan kerja ternyata tidak mudah juga meresponnya gitu. Baik Kak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman juga jadi lebih aware ya untuk bila terjadi pelecehan di tempat kerja apa yang harus dilakukan dan kepada siapa sebaiknya melapor. Gitu teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Mentimeter, apa yang memengaruhi sehat atau tidaknya relasi dengan kolega di tempat kerja? Sebagian besar teman-teman berpendapat bahwa kepribadian adalah yang paling memengaruhi sehat atau tidaknya relasi dengan kolega di tempat kerja.
Menurut Kak Pepi benar nggak sih Kak Pepi? Bicara tentang perilaku manusia itu cukup kita perlu apa ya, mau untuk melihat dari gambaran besarnya gitu, bahwa kepribadian itu berkontribusi ya masing-masing orang punya ciri kepribadian, punya kebiasaan, punya karakter, tentu itu akan mempengaruhi kita berperilaku kayak tadi itu tentang kepribadian, tentang perilaku individu gitu ya. Tetapi bahwa sistem yang ada di sekitarnya seperti tadi yang Hani bilang, bahwa ternyata ada individu-individu yang ingin menunjukkan sesuatu kepada lingkungan sosialnya, sehingga artinya cara kepemimpinan, peraturan pun ikut berkontribusi gitu. Artinya sebetulnya perlu kita tidak betul, kita perlu berfokus pada individu, kepribadian kita, tetapi jangan lupa juga untuk kita melihat bigger picture-nya, lingkungan sekitarnya juga gitu. Terima kasih Kak. Kandaru mungkin boleh dibantu ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Sudah habis ya pertanyaan-pertanyaan Mentimeter kita. Baiklah teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih banyak terutama buat Kak Pepi dan Kak Elaine yang sudah sharing materi yang sangat insightful buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman juga jadi lebih lebih mampu menyesuaikan diri di lingkungan kerja masing-masing, lebih betah di kantor, lebih klop lagi dengan teman-teman di lingkungan kerja semua. Kita sudah sampai ke akhir acara. Terima kasih banyak semuanya. Aku terima kasih juga sama Kak Daru yang sudah membantu menjalankan Mentimeter dari tadi. Aku kembalikan kembali ke MC. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Zivana selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Terima kasih juga pada para narasumber, ada Kak Pepi dan juga Kak Elaine. Terima kasih sudah membagikan ilmu dan pengalamannya pada kami semua. Ini juga jadi banyak belajar. Oke, mungkin aku bisa mengingatkan untuk teman-teman dapat mengisi link post-test yang sudah dikirimkan di kolom chat sebagai bahan evaluasi dari kami juga. Kemudian aku mau ngumumin untuk 3 teman yang beruntung mendapatkan merchandise dari Unala, yaitu ada Kak Jen Abigail, Kak Fataya Indah, dan Kak Rini Aprilia. Silakan ketiga nama tersebut bisa DM ke sosmed Unala atau WA ke 0811 2555 390. Oke, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang berkenan mengaktifkan videonya, bisa dibuka agar kita bisa mengambil gambarnya. Oke, mungkin yang belum bisa mengaktifkan videonya tidak apa-apa. Kita yang sudah mengaktifkan videonya bisa dibantu untuk ambil gambarnya. Aku hitung dari 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ambil 1 kali gambar lagi. Teman-teman bisa mungkin bergaya dengan gaya atau mungkin gaya masing-masing, bebas. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk isi link post-test, karena untuk bahan evaluasi dari kami juga. Aku mengingatkan untuk teman-teman bisa juga untuk gabung di online kelas selanjutnya di jam 1. Teman-teman bisa cek linknya di Instagram Unala untuk registrasi, dan
juga mendaftar ke kegiatan tersebut. Kita masih ada 3 online kelas lagi yang temanya masih seputar kesehatan mental di lingkungan kerja. Oke, mungkin sekian dari Daru. Kalau ada kekurangan, salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan online kelas berikutnya. Terima kasih ya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak. Ya, terima kasih juga untuk Kak Firda dan Kak Sari yang sudah membantu untuk sebagai juru bahasa isyarat pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih kembali, Mas.